Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Oke, Bang Zul, kita sudah di daerah mana ini? Ini Sambil jalan. Desa Setanggor, Kecamatan Praia Barat. Oh, Setanggor ya. Berarti ini salah satu lokasi pembibitan porang. Ya, salah satu lokasi pembibitan porang kerjasama dengan Pondok Pesantren Nurul Kolbi. Nurul Kolbi ya. Berarti menggandeng pondok pesantren juga selain ini untuk para petani. Ya, betul. Berarti ini lokasi pembibit. Nah, ini apa ini, Bang? Ini campurannya kompos dengan sekam bakar. Yang ini Nah, ini sekam bakar, ini kompos. sekam bakar untuk Campuran media tanam di polybag. oh di polybagnya. Berarti tidak hanya ini ya, tidak ada tanah. Berarti pakai sekam bakar. Kemudian, nah ini porangnya ini ya, bibitnya. Ini bibit porangnya ini. Ini lebih kecil dari yang di sekretariat tadi, Bang. Ya, lebih kecil lagi. Berarti ini kalau yang hampir 1 tahunan. Nah, ini tergantung juga, ada yang target 1 tahun, ada yang target 2 tahun. Tapi Kalau yang ini nih? kita target 2 tahun lah kalau kita mau tanam untuk pribadi. Oh, ini beda-beda variasi ya. Dia 700. Ini lebih besar lagi, Bang. Nah, itu umbinya, umbi yang kecil-kecil. Oh, ini umbinya. Ya. Oh, kalau yang ini buahnya. Nah, ini buahnya. Buahnya yang di atas. Ya, mau di polybag. Oh, ada yang kecil begini juga, Bang, umbinya. Ada, dia kan dari spora yang tadi itu. Nah, dia akan sama isinya harganya kecil. dia yang besar nih per kilo. Kalau dihitung per kilo ini. Lain dia kalau untuk bibit lain. Lain. Kalau ini umbinya. Ini termasuk ini lumayan Ini besar umbinya. ya. Ya. Ini yang ditanam di mana, Bang? Ini di rumah dulu. Oh, ini yang yang hasilnya yang kemarin saya tanam kata. Ini bisa langsung jadi bibit. Ah, ini enggak, ini kita mau olah, Mau tapi olah. ya belum ada waktu dulu. Oke. Mau kita iris. Sebesar yang paling besar ini. Ada juga ini, Ada yang sampai lebih besar? 3 kilo. Sampai 3 kilo ya, Sampai 8 kilo. Oke. Dua musim. Kalau dilihat kayak umbi apa ya? Sama kayak sebesar pohon buah kelapa ya. Iya. Nah, ini sekitar 3 kilo lebih. Kenapa belum diolah ini, Bang? Belum ada waktu dulu. Oke. Masih sibuk. Tapi kalau yang ini nggak bisa dibuat bibit. Bisa juga dibelah, cuma dia kita kurang suka karena dia nanti takut Kurang bagus ya hasil. kurang bagus, rentan penyakit kalau bibit dari umbi belah. Ini kalau umbi belah namanya. Seperti itu contohnya di belakang. Oke, oh yang ini. Yang kita sudah belah. Yang ini umbi belah ini. Nah, kita kurang setuju sudah. Berarti ini umbinya Iya, yang umbinya dibelah dulu. Terus diiris jadi berapa bagian ya? Iya. Berarti yang paling bagus itu yang kecil-kecil begini, Bang. Katanya sama umbi juga. Yang buahnya makanya. Nah, buahnya. Buahnya sama umbinya yang Nah, yang kecil-kecil begini. kecil-kecil untuk bibit. Berarti proses, nah ini polybagnya. Proses polybagnya. untuk apa namanya? Pembibitannya itu bagaimana, Bang? Jadi di sini nih, Nah, ini ada media tanamnya tanah, komposnya kompos sama sekam bakar. baru dimasukin. Nah, dimasukkan. Tapi ini disemai dulu nanti. Oh, Disemai dulu selama 2 atau 3 minggu setelah tumbuh tunas. Baru Oh, berarti dimasukkan kalau ke yang polybag. ini masih belum bisa ditanam. Berarti Bisa karena juga, belum- cuma nanti dia takut enggak serentak naik di polybag. Kita harus semai dulu. Setelah semai baru kita masuk ke polybag. Oke, oke. Bisa kita lihat langsung yang ada di luar Ya, untuk itu. Ya, bisa. Oke, kita lihat, Bang. Ini jadi tempat apa namanya? Pembibitan. Pembibitannya. Ya. Harus diairi dulu tanahnya, Bang. Anda ini kebetulan kita tempatnya becek juga seperti ini. Ini baru dalam proses pengisian polybag. Oke, baru dalam proses Ya, pengisian polybag. dikerjakan sama santri yang ada Ini di sudah sini. ada ini polybag yang Ya. sudah terisi. Berarti ini belum dimasukin bibit porangnya. Ah, belum. Belum. Hmm. Masih lama lagi kalau ini. Dia harus didiamkan dulu bagaimana atau Enggak semestinya, tapi karena ini kita nanti takut kewalahan karena kita mau buat banyak, jadi kita lebih awal mau ngisi. berarti ada sekitar berapa di sini mau di Ini 8 are, kurang lebih sekitar 60-an ribu. 60.000 kalau 60-an 8 hari. ribu polybag. 8 are lebih. Berarti ini dikelola langsung oleh pondok pesantren. Nah, pondok pesantren menyiapkan tempat. Menyiapkan tempat, Kita yang dari bibit dengan perawatan. pendampingan, Ya. perawatannya. Ya. Ini termasuk ada bantuan juga dari
Enggak, ini kita kerjasama pribadi sudah dari DPC, kerjasama dengan pondok pesantren. Oke. Maksud kita supaya pondok pesantren, santri pun ada kegiatan. Tidak hanya belajar saja. Ya. Sekaligus sebagai pembelajaran mereka, anak-anak ini untuk apa itu porang, supaya mengetahui apa itu porang, cara budidaya dan cara. Jadi lambat laun porang ini semakin masif di tengah Insya Allah, masyarakat. insya Allah. Seperti itulah target kita ke depan. Bang, kita ingin tahu yang di rumahnya Abang. Katanya di sana sudah ada bibitnya langsung. Sudah ada bibit yang sudah mulai tumbuh. Sudah mulai tumbuh. Tinggal masuk. Nah, Ya, nanti ada. kita lihat di sana bagaimana proses pembibitan yang sehingga dia sudah bisa tumbuh. Ya, insya Allah bisa. Kita lanjut ke rumahnya, Bang. Oke, silakan. Oke. Sekarang kita sudah di rumahnya Pak Zultiadi nih. Ya. Sambil Ya. kita jalan mungkin akan lihat Oke. bagaimana juga proses pembibitan porang. Oke. Di sini sudah ada ini, Pak ya. Sudah ada yang sudah mulai tumbuh tunasnya. Tinggal masuk polybag. Tinggal masuk polybag. Nanti bisa kita lihat langsung. Oke, oke. Oh, ini sudah yang ini belum terisi. Belum terisi. Yang ini. Tinggal Berarti di- tinggal nunggu ya. Yang di sini sudah terisi. Yang mana terisi. sudah terisi? Ya. Yang mana Pak? Yang sudah ini sudah siap, tinggal masuk polybag, sudah semai. Yang mana? Oh, yang ini ya? Ya. Ini dari spora, Spora yang dari bunganya. Tinggal masuk polybag. Oh, ini sudah Sudah mulai tumbuh. sudah tumbuh ya. Oke. Sudah mulai tumbuh, tinggal masuk polybag. Dia Ini yang harus sudah tumbuh dulu baru masuk. berarti yang Kalau ini nanti resiko dia tidak tumbuh. resikonya tidak tumbuh. Iya. Berarti kalau sudah tumbuh di sini kan sudah bisa langsung Langsung sortir, dimasukkan ya. polybag ya. Ini Nah, dari katak buah Oh, ini yang dari buah. ya. Yang bagus ini. Yang bagus ini. Ini Disemai dulu. Disemai. Oh, ini ya. Ya, Jadi ini bentuknya sudah sudah tinggal masuk polybag. sudah siap masuk kalau Siap sudah seperti masuk, ini. ya. Ini berapa lama Pak baru dia Ini bisa 2 seperti minggu. Ini? 2 minggu. 2 minggu semai, Oke. baru masuk polybag. Dia sampai bawah nih. Banyak. Penuh, sampai Berapa bawah. isinya? Kemarin saya 20 kilo semua. 20 kilo. Kalau untuk yang satu bak kayak begini? Tidak hitung kemarin berapa Udah yang hitung ya. kita target yang Ada sekitar 20 kilo lebih, Sekitar 100 lebih lah ya. 1000 lebih ya. Berarti yang di bawah juga Sama juga seperti ini dia Sama tumbuh, seperti ini. nanti tinggal kita masuk polybag. Oke. Kalau yang ini? Sama juga katanya, cuma dia belum sama seperti ini. Oke. Berarti cuma butuh waktu. Kalau yang ini tidak pakai arang, Pak? Tidak, itu pakai tanah dengan Tanah biasa. ya. Kalau ini arang dengan tanah. Berarti beda dia kalau untuk apa namanya? Lebih mudah di spora, di bunga. Kalau bunganya. Kalau bunga ini dia baru 4 hari. 4 hari sudah tumbuh. Dia pakai air hangat. Kita rendam air hangat baru ini. Butuh berapa lama untuk Ini tinggal masuk 2-3 hari masuk polybag kalau bunga. Oh, 2-3 hari. Kalau ini katanya baru 2 sampai minggu. 2 mingguan baru Iya. bisa masuk polybag. Betul. Kalau yang dari umbinya ada, Pak? Kalau dari umbi ya yang besar saja sudah tumbuh. Oke, Saya coba tanam kita lihat. langsung. Kita lihat ya yang Saya tanam langsung, bukan di polybag, bukan di semai. Oke. Kita melihat yang langsung umbinya yang Yang ditanam. ditanam. Artinya kalau umbinya tidak perlu disemai. Kalau tidak perlu disemai. Saya belah kemarin umbi yang 1 kilo, Yang 1 kilo jadi berapa? jadi 4 sama jadi 2. Jadi 4 sama jadi Tapi bukan langsung tanam, kita ada pelakuan juga, ada pakai ZPT. 2. ZPT itu apa? ZPT zat pengatur tumbuh. Oke. Kita beli. Oh, ini sudah tumbuh ya? Sudah tumbuh. Seperti ini. Direndam ZPT dengan fungisida biar tidak jamur, Oke. biar lebih aman. Kalau ini butuh berapa lama baru dia bisa tumbuh seperti ini? Ini sekitar 3 minggu. 3 minggu sudah bisa tumbuh. 3 minggu. Ini sudah langsung kelihatan. Contoh umbinya Heeh. yang dibelah kemarin Oke, oke. sudah tumbuh. Berarti ini udah berapa minggu baru dia tumbuh ini? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu. Ya. Kalau dia sampai tumbuh bisa panen? Dihitung dari kemarin sudah dari kita tanam itu sampai 6 bulan, 6-7 bulan. Kalau kita Berarti ini nanti dipindahkan medianya. untuk sementara karena belum musim tanam sebenarnya cuma dibiarkan begini Ya saja. musim tanamnya kapan sih Pak sebenarnya? Bulan September, September. Oktober, November, Desember. September kalau tergantung wilayah juga, kadang ada yang November, ada yang Desember. Tapi kalau kita di sini mungkin September, Sampai September, Oktober. Oktober. Berarti nanti dia begitu sudah habis masa tanamnya mati sendiri. Mati sendiri. Dia bukan habis tanam,
masa dorman, masa hidupnya. Masa hidupnya. Ya. Masa hidupnya itu 8 bulan. 6-7 bulan. 6-7 bulan. Panennya terus di bulan keberapa? Dia kalau panen kata atau buahnya setelah dia jatuh. Oke. Nah, sudah umur dia 5-6 bulan, Jatuh buahnya. jatuh buahnya kita panen. Oke. Bunganya termasuk. Nah, bunganya bukan semua berbunga, ada jarang kita ketemu bunga ini. Oh. Bukan semua. Jadi nggak semua ya? Enggak, nanti antara sekian ribu kita tanam paling satu yang berbunga. Itu dia yang Kalau berbunga bunganya ini. itu berapa bulan baru bisa keluar dia? Sama dengan buahnya itu. Sama dengan buah hampir 5 Sama-sama bulan. tumbuh. Apakah dia kalau sudah berbunga dia tidak berbuah atau dia kalau berbuah tidak berbunga? Tidak, dia begini. Atau Kalau samaan? bunga ini, spora istilahnya bunga ini, dia akan berbunga setelah 3 tahun kita tidak panen isi, tidak panen umbi. Katanya tadi kalau sudah 8 bulan mati. Nah, itu yang biasa, yang berbuah. Umpama kita tanam sekarang kata, dia tumbuh, Kata itu umbinya maksudnya. buahnya. Oh, yang buahnya. Nah, kita tanam umbi ataupun kata, kita tanam. Setelah itu dia tumbuh, Oke. habis itu berbuah. Setelah berbuah nanti dia ada masa dorman, masa mau ripah, mau mati. Nah, setelah mati, buahnya jatuh baru mati. Tumbuh lagi. Enggak, dia tetap mati baru kita panen. Kita bongkar yang umbinya. Nah, maksud saya kalau bunganya itu, umpama sekarang bunga kita tidak panen umbi, tidak bongkar umbi selama 3 tahun, dia akan jadi bunga. Oh, dia enggak mati kalau enggak dipanen umbinya. Nah, Oke. dia Saya kira disimpan dalam tanah. sudah. Oke, saya kira mau dipanen tidak dipanen kalau sudah 8 bulan itu mati Nah, gitu. dia maksudnya mati, simpan di dalam tanah sudah. Oke. Nanti dia akan tumbuh lagi pas bulan November, Desember, dia akan tumbuh lagi. Pak, seberapa menjanjikan membudidaya porang atau bertani porang ini untuk Untuk bikin kantong tebal lah gitu. kalau dari saya yang pribadi, saya sangat berminat dan antusias sekali sebenarnya karena sudah membuktikan bagaimana hasilnya dari porang. Dia karena porang ini risiko minim karena dia tidak butuh perawatan ekstra seperti pupuk kimia apa Oke. segalanya. Dibandingkan dengan tumbuhan-tumbuhan lain Betul, gitu. dengan tanaman yang lain. Dia tidak terlalu rumit sudah. Janji kita tanam, intinya di pengolahan lahan. Oke. Kita olah lahan baik-baik, ya, kasih gembur, kalau perlu kita kasih gundukan, pelupuh orang sini buat kan. Ya. Nah, pelupuh, insya Allah hasilnya menjanjikan. Kalau kita tanam umbi 1 on itu bisa mencapai 1 kilo lebih. Nah, pengalaman kita kemarin. Baik, terima kasih Pak Zul Tiadi Iya, sama-sama. untuk waktunya hari ini. Oke. Kita nanti sudah banyak dikasih ilmu ini. Mudah-mudahan Iya. nanti para petani juga yang mendengar ini masih bisa bergabung tapi di kelompoknya Pak Zul. Insya Allah. Kita ini di kelompok, walaupun bukan anggota, kita akan terima. Kalau mau konsultasi atau Oke. gimana cara budidaya porang, cara perawatan sampai panen, kita akan Bisa. siap. Bahkan kita sekarang ada tim khusus buat bina petani dan yang anggota. Nah, Dari terutama porang. yang sudah dapat kur dari BNI ini kita akan bina sampai panen. Sudah ada dapat kemarin. Tahap pencairan. Tahap pertama Ya, tahap pertama pencairan sekitar 82 orang. berapa juta itu? Kalau kita hitung 50 juta kali 82 orang, Sekitar 400-an. ya, miliaran. Ya, sekitar miliaran ya. 4 miliar lebih. 4 miliar lebih 4 miliar lebih. yang sudah dicairkan untuk yang di Yang termin mau pertama ya, kemarin. mau pencairan. Nah, ini masuk tahap kedua sekarang. Tahap kedua kita masih usahakan bibit dulu. Oh gitu. Karena kita masih bibit ini agak langka kalau yang umbi. Heeh. Karena dari pihak bank mau yang umbi. Oke. Nanti kita upayakan nanti campur dengan yang kata yang super juga. Supaya bisa panen. Berapa satu musim. miliar nanti untuk yang tahap kedua? Nah, itu nanti belum bisa kita lihat dari bibit dulu. Oke. Nah, berapa kita dapat bibit. Resikonya kalau gagal panen nanti mengembalikan uangnya ke bank gimana? Tetap petani juga. Cuma kita mungkin nanti ada istilahnya apa itu dari bank negosiasi lah bagaimana untuk pengembaliannya. Cuma kita sekarang upayakan semaksimal mungkin Oke. berhasil karena kita akan bimbing terus. Kita akan pantau, bimbing. Insya Allah kalau betul-betul petani mau nanam, asal jangan dibuang saja bibitnya. Kalau nanam insya Allah Pasti tumbuh. gitu pasti ya? tumbuh akan berhasil. Iya. Nah, dari penanaman sampai perawatan sampai panen sampai penjualan kita akan bantu Oke. dari pihak P3M. Kalau kemarin cuma ada yang satu orang petani bisa Iya. dapat 50 juta, mungkin yang termin kedua nanti bisa dapat 100 juta. Nah, mudahan di tahun kedepannya seperti yang di pihak BNI bilang kemarin untuk tahun ke depan, dan kalau berhasil tahun sekarang ini insya Allah akan diupayakan
Umpama ngambil 100 juta, 200 juta begitu. Baik, Sekarang terima- maksimal 150 juta. Baik. Terima kasih Pak Zul atas waktunya hari ini. Sama-sama. Tentu banyak hal yang sudah kita dapatkan bagaimana proses pembibitan porang sampai masa tanamnya. Tentu nanti ketika sudah masa porangnya sudah tumbuh kita akan datang lagi. Iya, insya Allah, insya Allah. Nanti kita Sampai ketemu di spesial interview